Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Beliana Safira dari kelas 11 MIPA 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang dominasi pemerintahan Belanda. Tahun 1816, Raffles mengakhiri pemerintahannya di India. Pemerintah Inggris sebenarnya telah menunjuk John Vandal untuk menggantikan Raffles. Tetapi tahun 1814 sudah diadakan Konvensi London. Salah satu isi Konvensi London adalah Inggris harus mengembalikan tanah jajahan di Hindia ke Belanda. Dengan demikian, Kepulauan Nusantara kembali dikuasai Belanda pada tahun 1816. Dalam pemerintahan Belanda dibagi menjadi 3, yaitu 1. Sistem tanah paksa, 2. Sistem usaha swasta, 3. Usaha perkembangan agama Kristen. 1. Sistem tanah paksa. Van den Bosch 1829 menunjukkan usulan sistem tanah paksa. Sesuai dengan keadaan di negeri jajahan, maka sistem penanaman harus dikembangkan dan dimanfaatkan kebiasaan kaum pribumi atau petani, yaitu dengan kerja rodi. Van den Bosch menggunakan prinsip bahwa daerah jajahan itu fungsinya sebagai tempat mengambil keuntungan bagi negeri induk. Van den Bosch menyatakan cara paksaan yang pernah dilakukan VOC adalah cara terbaik untuk memperoleh tanaman ekspor untuk pasaran Eropa. 1. Ketentuan tanah paksa. Raja William setuju dengan usulan Van den Bosch, dan tahun 1830 Van den Bosch diangkat sebagai gubernur jenderal baru di Jawa. Ketentuan tanah paksa termuat pada lembaran tahun 1834 nomor 22 sebagai berikut. Penduduk menyediakan sebagian tanahnya untuk pelaksanaan tanam paksa. Penduduk yang bukan petani diwajibkan bekerja di perkebunan atau pabrik milik pemerintah selama 65 hari dalam 1 tahun. Tanah yang disediakan untuk tanaman tanam paksa dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh petani menjadi tanggungan pemerintah. Pelaksanaan tanam paksa. Menurut Van den Bosch, pelaksanaan sistem tanah paksa harus menggunakan organisasi dan kekuasaan tradisional yang sudah ada. Berkaitan dengan pengerahan tenaga kerja melalui kegiatan seperti sambatan, gotong royong, maupun gugur gunung, merupakan usaha yang tepat untuk dilaksanakan. Para penguasa pribumi dan juga kepala desa ini dalam menjalankan tugasnya juga mendapatkan bonus atau kultur prosenten dari pemerintah kolonial. Besaran bonus itu tergantung dari besar kecilnya hasil setoran kepada pemerintah kolonial. Tanah paksa telah membawa penderitaan rakyat. Banyak pekerja yang jatuh sakit bahkan meninggal. Pelaksanaan tanah paksa dapat dikatakan telah melanggar hak-hak asasi manusia. 2. Sistem usaha swasta. Sistem usaha swasta adalah kebijakan pemerintah Belanda di Indonesia untuk menggantikan sistem tanah paksa yang banyak diprotes kaum liberalis di Belanda. Pada tahun 1850, pemerintah mulai bimbang karena pandangan dan ajaran kaum liberal itu semakin berkembang dan pengaruhnya semakin kuat. Penetapan pelaksanaan sistem politik ekonomi liberal memberikan peluang pihak swasta untuk ikut mengembangkan perekonomian di tanah jajahan. Seiring dengan upaya pembaruan dalam menangani perekonomian di negeri jajahan, Belanda mengeluarkan peraturan perundang-undangan. 1. Undang-Undang Gula Suikerwet. Undang-undang ini mengatur monopoli tanaman tebu oleh pemerintah yang akan diserahkan kepada pihak swasta. 2. Tahun 1864 dikeluarkan Undang-Undang Perbendaharaan Negara Contabiliteit yang setiap anggaran belanja Hindia Belanda harus disahkan oleh parlemen. 3. Undang-Undang Agraria Agrariswet tahun 1870 mengatur tentang prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan. Usaha perkebunan di Hindia Belanda semakin berkembang. Beberapa jenis perkebunan yang dikembangkan adalah tebu, tembakau, kopi, teh, kina, kelapa sawit, dan karet. Hasil barang tambang juga meningkat. Industri ekspor terus berkembang pesat seiring permintaan dari pasaran dunia yang semakin meningkat. 3. Usaha perkembangan agama Kristen. Aktivitas pelayaran dan perdagangan yang dilakukan orang-orang Eropa sudah menjangkau ke seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dalam kenyataannya, agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan berkembang di berbagai daerah. Bahkan di daerah Indonesia bagian timur seperti Papua, Minahasa,
juga daerah Tapanuli di Sumatera agama Kristen menjadi mayoritas. Harus diakui bahwa kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia telah membuka perkembangan agama Kristen di Indonesia. Telah diterangkan dalam uraian sebelumnya bahwa abad ke-16 telah terjadi penjelajahan samudra untuk menemukan dunia baru yang disebut The Act of Discovery. Setelah menguasai Malaka tahun 1511, Portugis meluaskan wilayahnya ke Kepulauan Malaka. Pada tahun 1512, pertama kali kapal Portugis mendarat di Pulau Ambon. Para penyair agama Katolik diawali oleh para pastor. Pastor yang terkenal waktu itu Franciscus Xaverius dan Ordo Yesuit. Agama Katolik juga berkembang di Minahasa setelah Portugis singgah di tempat itu pada abad ke-16. Singkatnya, agama Katolik dan Kristen dapat berkembang di berbagai tempat di Indonesia termasuk Batavia. Perkembangan agama Kristen di Indonesia secara intensif terjadi saat pengaruh kekuasaan orang-orang barat seperti Portugis, Belanda, dan juga Inggris yang sangat kuat. Perkembangan Kristen di Jawa ini tidak dapat dilepaskan dari peran Kiai Sandrak. Dalam perjuangannya mencari agama, akhirnya ia memeluk agama Kristen dibaptis pada tahun 1867. Ia tinggal dan mengembangkan Kristen Protestan di Jawa di Desa Karangyoso. Demikian materi penjelasan kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Jangan lupa like and comment. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.